Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, NPM 3061956193, mahasiswa dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 03 atau 36 semester 3. Di video refleksi praktek bimbingan konseling saya kali ini, saya akan menyampaikan permasalahan yang saya temui pada anak sekolah dasar. Permasalahan yang saya temui yaitu tentang kesulitan dia dalam belajar, terutama di musim pandemi seperti ini yang harus mewajibkan siswanya belajar di rumah. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah yang dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam menyerap dan mencerna informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap perkembangan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemecahan masalah baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini sebagai salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Maka, untuk membantu masalah yang ada pada anak tersebut, saya melakukan berbagai cara. Di antaranya menanyakan tentang kondisinya, entah itu kondisi anak saat di sekolah maupun kondisi anak pada saat di luar sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi, di sela mengobrol, saya selingi sedikit candaan, supaya dia tidak terlalu canggung atau kaku saat saya mengajaknya untuk mengobrol. Faktor penyebab anak tersebut kesulitan dalam belajar adalah karena adanya faktor internal berupa kesulitan dalam penglihatan atau rendahnya konsentrasi belajar dan keterlambatan dalam menyerap pelajaran yang sedang dijelaskan oleh gurunya, dan beratnya beban dalam belajar di rumah karena orang tuanya yang juga sibuk bekerja sehingga tidak bisa membantu anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya. Apalagi musim pandemi seperti ini kan anak-anak pada belajar di rumah. Jadi itulah sebabnya juga mengalami kesulitan belajar karena tidak ada faktor pendukungnya dalam belajar di rumah. Untuk membantu anak tersebut agar dia mau bercerita kepada saya tentang kesulitannya dalam belajar, di awal pertemuan saya mengajaknya untuk berkenalan dan menanyakan nama dia, sambil mengajaknya sedikit bercanda agar dia tidak canggung ketika ingin mencerita kepada saya tentang permasalahannya. Kemudian saya tanyakan kepada dia lebih senang belajar di rumah atau belajar di sekolah. Dia pun menjawab dia lebih senang belajar di sekolah, karena selain banyak teman, dia juga senang karena mendapat perhatian khusus oleh gurunya ketika ada materi yang tidak dia pahami. Apalagi pada saat itu dia bercerita kepada saya bahwa sebentar lagi dia akan melaksanakan ulangan akhir semester. Padahal kata dia masih banyak lagi materi yang tidak dia pahami. Saya pun menyarankan kepada dia agar dia tetap menghubungi gurunya untuk menanyakan tentang materi yang tidak dia pahami, sambil perlu bimbingan dan motivasi dari orang tuanya untuk dia semangat dalam belajar menjelang ulangan. Di hari berikutnya, kebetulan pada saat itu dia telah selesai melakukan ulangan akhir semester. Saya tanyakan bagaimana dia selama ulangan. Dia pun menjawab dengan sedikit gembira bahwa nilainya sudah banyak yang mengalami peningkatan, sudah banyak yang di atas KKM, meskipun masih ada beberapa nilainya yang di bawah KKM. Saya ikutan senang mendengar bila sekarang tidak semua nilainya di bawah KKM. Ternyata usaha dia menghubungi gurunya sebelum hari H ulangan sedikit berbuah manis, karena dia juga bercerita gurunya juga memberikan semangat sehingga membuat dia semangat dalam belajar. Dan di pertemuan ketiga sedikit saya berbincang kepada ibunya bahwa anak memang harus didampingi dalam belajarnya, karena bimbingan dari orang tua langsung atau motivasi dari orang tua langsung sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Orang tuanya pun tidak memungkiri hal tersebut, karena semenjak orang tuanya ikut mendampingi dia selama belajar untuk ulangan, anak tersebut menjadi lebih bersemangat dalam belajarnya. Tetapi orang tuanya juga bercerita semenjak libur telah tiba, anaknya kembali malas untuk belajar karena bermain bersama teman-temannya.
Saya pun memberikan motivasi kembali kepada anak tersebut, meskipun bermain, tapi jangan sampai lupa dengan belajar. Karena meskipun libur, belajar itu tetap penting untuk diri kita sendiri. Tetapi kebetulan pada saat pertemuan itu seminggu lagi dia akan masuk sekolah. Saya berharap semoga nanti dia semakin rajin belajarnya. Entah sekolahnya masih di rumah atau masih belajar online, semoga dia tetap semangat dan selalu belajar di rumah supaya tidak ada lagi nilai-nilainya yang di bawah KKM. Di akhir wawancara, tidak lupa saya memberikan anak tersebut sedikit hadiah untuk menambah motivasi dia dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah nantinya. Setelah melakukan beberapa kali wawancara dan pemantauan di rumah, anak tersebut sekarang menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Meskipun kegiatan belajar di musim pandemi seperti ini hanya dilakukan secara online, tapi atas terjalinnya kerjasama antara guru dan orang tua di rumah untuk memotivasi anak tersebut dalam belajar, akhirnya anak tersebut sedikit demi sedikit tergerak hatinya untuk belajar, apalagi saat orang tua anak tersebut melakukan iming-iming. Apabila anak tersebut nilainya tidak jelek lagi selama beberapa kali, maka orang tua tersebut akan membelikannya hadiah. Dan itulah juga salah satu sebabnya kenapa anak tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai semangat dalam belajar dan menyerap materi-materi yang disampaikan dan dijelaskan oleh gurunya kepada anak tersebut, meski guru hanya memberikan penjelasan melalui voice note atau video call. Cukup sekian video refleksi praktek bimbingan konseling saya. Salah hilap saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.